Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam pembahasan soal-soal terkait materi turunan ya. Hari ini kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan konsep turunan. Kita memiliki di sini soal fungsi fx-nya adalah dia 2x pangkat 4, kemudian dikurangi 4x kuadrat, sorry, ya dikurangi 4x kuadrat ditambah 4x. Yang ditanyakan adalah berapakah f aksen satunya. Nah, tentunya kita punya konsep turunan ya yang sudah kita pelajari bahwa kalau ada fx atau boleh kita katakan y sama dengan ax pangkat n, maka turunannya y aksen atau boleh juga dy per dx ini menjadi a kali n x pangkat n min 1. Ini kan rumus dari turunan, sehingga kalau misalkan ada y sama dengan 5x pangkat 3, maka turunannya adalah 5 kali 3 x pangkat 3 kurangi 1, 2. Jadi 15x kuadrat. Atau sebenarnya 3 kali 5, 15. 3 kurangi 1, 2. Sehingga di sini turunan pertama dari fungsi fx itu adalah 2 kali 4 x pangkat 3 dikurangi 4 kali 2 ya. Jadi 8x. 2-nya kurangi 1 jadi 1 ditambah 4, sehingga turunan pertama dari fungsi fx adalah 8x pangkat 3 min 8x plus 4. Pertanyaannya adalah berapakah nilai turunan pertama untuk x-nya adalah 1. Maka ini artinya kita tinggal mensubstitusikan angka 1 saja. Untuk setiap nilai x kita ganti dengan angka 1 ya. Sehingga 8 dikurangi 8 ditambah 4, maka nilainya adalah 4. Nah, kita dapatkan nilainya adalah 4. Jadi sangat mudah sebenarnya ketika disuruh mencari nilai turunan, ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, di sini dikatakan bahwa berapakah nilai turunan pertama dari turunan kiri. Nah, kalau turunan kiri berarti kita lihat saja di sini karena kan masih saya mengulang lagi bahwa suatu fungsi terdiferensial di X sama dengan A. Ingat ya, bahwa suatu fungsi fx dia akan terdiferensial di X sama dengan A apabila turunan kiri sama dengan turunan kanannya. Maka ketika turunan kiri sama dengan turunan kanan, berarti fungsi fx itu terdiferensial di X sama dengan A. Nah, yang pertanyaan di sini kita hanya disuruh mencari turunan kirinya saja. Maka turunan kiri di X sama dengan 5 berarti turunan kiri berarti yang X kurang dari 5 kita menggunakan fungsi fx-nya 2x min 1. Maka f turunan dari kiri untuk 5 berarti kita ambil yang fx-nya itu yang mana? Berarti si fx-nya kita ambil yang 2x plus 1. Maka turunannya berarti sama dengan 2. Maka turunan dari kiri untuk X-nya 5, nilainya juga tetap 2. Kenapa? Tetap 2 karena fungsi turunannya itu adalah berupa konstanta. Kalau konstanta berapapun nilai X-nya tidak akan merubah apapun gitu ya. Jadi answer-nya adalah 2 gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, yang tadi kalau misalkan ditanyakan turunan kanannya. Nah, turunan kanan dari misalkan 5, berarti ya udah tinggal masukin, kita ambil yang kanan itu yang lebih besar daripada 5, berarti fungsi yang dipakainya itu adalah fx-nya x kuadrat min 6, berarti nanti f aksen x-nya kita dapatkan 2x. Maka f aksen dari kanan untuk nilai x-nya 5, berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Gitu ya. Seperti itu. Jadi ini untuk yang dari kiri nilainya adalah 2. Oke, next kita lihat tentukan turunan pertama dari fungsi ini. Sebenarnya kalau kita melihat dari fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1 dikali 2x plus 1, ini bisa kita misalkan dengan u kali v gitu ya. Berarti u aksennya adalah x kuadrat plus 1, maka u-nya adalah x kuadrat plus 1, maka u aksennya adalah 2x.
V-nya berarti 2X plus 1 sehingga kita dapatkan V aksennya adalah 2. Maka turunannya tentunya kita akan dapatkan apa? U aksen V ditambah UV aksen. Berarti U aksennya 2X dikali 2X plus 1 ditambah dengan X kuadrat plus 1 dikali dengan 2. Kita selesaikan kalikan ke dalam. Jadi 4X kuadrat ditambah 2X ditambah ini juga kita kalikan ke dalam 2X kuadrat ditambah dengan 2 sehingga hasilnya adalah 6X kuadrat plus 2X plus 2. Berarti jawabannya adalah yang D. Atau kalau misalkan teman-teman karena di sini kita melihat bahwa U-nya itu hanya pangkat 1, V-nya juga pangkat 1, ini boleh teman-teman kalikan dulu. Kalau cara lainnya berarti teman-teman kita kalikan dulu X kuadrat plus 1 kali 2X plus 1. Berarti kita kalikan ke sini menjadi 2X pangkat 3. Kemudian kalikan ke sini berarti X kuadrat. Kalikan ke sini 2X. Dikalikan ke sini jadi dia 1. Maka ini fungsi fx-nya. Sehingga kalau turunan pertama dari fungsi fx-nya tinggal kalikan 2 kali 3, 6. X-nya berarti berkurang 1. Jadi 2. 2 kedepankan kali 1 jadi 2X pangkat 1 ditambah 2. Gitu. Jadi lebih mudah sebenarnya. Kalau catatannya di sininya pangkat 1. Tapi kalau pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya ini harus benar-benar kita menggunakan U kali V. Karena agak sedikit repot sepertinya. Kita akan mendapatkan kesulitan ketika ingin mengalihkan dengan cara manual seperti ini. Gitu ya. Oke, next kita lihat nomor berikutnya. Nah, ini juga sama. Kalau yang ini, teman-teman boleh faktorkan atas dan bawah. Nanti disederhanakan dulu boleh. Cuman permasalahannya yang atas sudah mentok, kita tidak bisa memfaktorkan. Yang bawah juga sama, tidak bisa disederhanakan. Dan kalaupun bisa disederhanakan, atas dan bawah tidak ada yang bisa dieliminasi. Sehingga satu-satunya cara kita hanya bisa menggunakan rumus U per V. Gitu, berarti yang U-nya itu adalah X kuadrat plus 1, V-nya adalah 2X plus 1. Kita cari U aksennya berarti 2X, sedangkan V aksennya berarti 2. Dari sini kita dapatkan bahwa F aksen X-nya berarti nanti U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. U aksennya sudah ada, 2X kali 2X plus 1 dikurangi U-nya adalah X kuadrat plus 1 dikali dengan 2 dibagi dengan V-nya itu adalah 2X plus 1 kuadrat. Yang atas kita selesaikan karena ini tinggal dikalikan begitu ya. Berarti nanti 4X kuadrat ditambah 2X dikurangi 2X kuadrat dikurangi 2 dibagi dengan 2X plus 1 kuadrat. Hasilnya adalah 2X kuadrat plus 2X dikurangi 2 dibagi dengan 2X plus 1 pangkat 2. Gitu. Ada ya jawabannya ya. Jadi 2X kuadrat plus X. Nah ini berarti jawabannya adalah yang A. Jadi sangat mudah ya. Teman-teman harus diingatkan kalau U per V pembagian atau bentuk pecahan dengan bentuk perkalian. Oke. Nah, tentukan turunan pertama ini juga sama menarik nih kalau kita lihat di sini. Untuk fungsi yang ini berarti ini bisa pakai karena ini dua bentuk yang berbeda, berarti ini U kali V gitu ya, U kali V. Berarti kita dapatkan U-nya itu adalah 2X pangkat 3 plus X min 1, maka kita cari U aksennya berarti 6X plus 1. Sedangkan kalau V-nya berarti sin 2X plus 2. Nah, untuk yang V, teman-teman perhatikan di sini. Untuk yang V ini sebenarnya ini bentuk aturan rantai yang kita gunakan. Berarti kita turunkan dulu yang dari dalam. 2X plus 2 turunannya 2. Dikali dengan turunan sin jadi cos. Cos apa? 2X plus 2. Gitu ya. Jadi seperti ini. Sehingga nanti turunan pertamanya dari X itu adalah dari fungsi fx. Nah, maksudnya U aksen V ditambah UV aksen. U aksennya sudah ada 6X plus 1 dikali dengan V-nya adalah sin dari 2X plus 2. Nanti kita tambah dengan 2X pangkat 3 plus X min 2. Oh sorry 2X pangkat 3 betul ya. Oke berarti ini 6 berarti ini kuadrat harusnya di sini kalau begitu ya. Oke, dikali dengan V aksennya adalah 2 cos
2x plus 2. Kita rapihkan ya. Kita rapihkan berarti ini kuadrat, sorry. Berarti ini 6x kuadrat plus 1 kali sin dari 2x plus 2 ditambah 2-nya boleh ke depan ya. 2 kali 2x pangkat 3 plus x min 2 kali cos 2x plus 2. Gitu. Oke ya, jadi seperti ini jawabannya 2 kali 2x pangkat 3 plus x min 1 kali cos 2x min 2 ditambah 6x plus 1. Berarti ini kita menggunakan yang mana? Menggunakan yang bawah. Jawabannya berarti yang D. Gitu. Oke ya. Baik, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Nah, ini juga menarik. Kenapa? Karena kita punya fungsi Y sama dengan cos dari 2x kuadrat min 1. Kita gunakan aturan rantai karena ini sebenarnya pakai cos U gitu ya. Atau mau cepatnya boleh teman-teman turunkan dulu yang dari dalam. Berarti 2x kuadrat turunannya adalah 4x saja. Dikali turunan cos adalah min sin. Min sin dari 2x kuadrat min 1. Berarti min 4x sin dari 2x kuadrat min 1. Min 4x sin. Nah, begitu ya. Oke, next kita lanjutkan. Nah, ini agak sedikit modelnya berbeda, begitu. Kenapa? Karena diberikan fungsi turunannya, kita ditanyakan fungsi asalnya, arti turunannya atau integralnya. Tapi karena kita belum belajar integral, berarti kita modifikasi gimana sih caranya agar ini itu bisa kita selesaikan. Tentunya karena ini adalah proses turunan hasilnya, berarti kita ingat ke konsep U aksen V ditambah UV aksen. Perhatikan di sini teman-teman, kita punya 2x, nah yang ini, berarti yang ini 2x cos x kuadrat dengan yang ini. Nah, berarti U aksennya ini V-nya berarti ya. Kalau kita coba saja dulu. Kalau V-nya adalah cos 2x plus 5, maka turunannya V aksennya kan berarti jadi 2 min sin dari 2x plus 5 tuh. Berarti betul ya, ini V-nya yang ini berarti karena ini adalah pasti V aksennya nih. Ini adalah V aksennya, sorry. Berarti yang ini adalah U-nya. Gitu. Maka kalau misalkan seperti ini kan kalau ada turunan fungsi f aksen x adalah u aksen v ditambah uv aksen, maka fungsi asalnya itu berarti u kali v. Ya sudah, u kali v kita tinggal ambil aja mana u mana v-nya. U-nya adalah di sini berarti sin 2x, berarti fungsi fx-nya sama dengan u kali v, u-nya adalah sin dari x kuadrat min 2, V-nya adalah dari cos berapa? Cos 2x plus 5. Gitu. Jadi mudah ya sebenarnya kalau misalkan sin x kuadrat di sini adalah cos 2x min. Gitu. Oke, next kita lanjutkan ya. Jadi jangan lupa ini sebenarnya nggak usah kita capek sebenarnya mengerjakan karena ini udah dalam bentuk yang disajikan lebih enak gitu, seperti itu. Oke, next kita lihat di sini ya. Diberikan dua fungsi ini. Oke, kita punya fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah cx. Diketahui katanya turunan pertama dari untuk x-nya 2 adalah min 7. Berapakah nilai c? It's so very easy. Kenapa? Karena ini kita tinggal main substitusi saja keturunan dari fungsi fx. Nah, sehingga teman-teman karena punya fungsi fx-nya 2x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus cx, teman-teman cari aja turunannya dulu. Ya kan gitu kan? 2 kali 3 6. X kuadrat ditambah 4 kali 2 8x. Cx turunnya adalah C. Kemudian di sini F aksen 2 berarti kita ganti setiap X-nya dengan angka 2 kali 2 ditambah C hasilnya adalah min 7 gitu loh. Jadi 6 kali 4 ditambah 16 ditambah C sama dengan min 7. Oke, kita berarti ini 24 ya. Ditambah nanti dengan 16. Berarti kita dapatkan bahwa
40 plus C sama dengan min 7, berarti C-nya adalah min 7 dikurangi 40, C-nya adalah min 47. Jadi answer-nya adalah min 47. Easy ya. Oke. Next, kita lihat di sini soal berikutnya, tentukan persamaan garis singgung untuk fungsi f(x) x kuadrat min 1 di titik x sama dengan 1. Oke, ini menarik karena kita sudah pernah belajar persamaan garis singgung yang rumusnya itu adalah y min y1 sama dengan m kali x min x1. Di mana x1 dan y1-nya kita harus cari, kemudian m-nya juga harus dicari. Kan gitu ya. Nah, dari sini kita x1-nya sudah ada sebenarnya. X1-nya adalah min 1. Tugas kita mencari y1. Untuk mencari y1 berarti kita gunakan fungsi y sama dengan x kuadrat min 1. Tinggal substitusikan x1-nya adalah min 1, maka y-nya adalah min 1 kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, sehingga titik x1 y1-nya adalah min 1,0. Sudah dapat lah ya x1 y1-nya. Tinggal kita mencari gradien. Kita coba pakai tinta yang lain. Nah, untuk mencari gradien atau M, maka M itu didapatkan dari turunan pertama ketika si X-nya adalah min 1. Nah, gitu. Jadi kita tinggal turunkan saja fungsi ini. Turunan dari X kuadrat kan 2X. Turunan dari 1, 0. Ya sudah 2X saja. Masukkan berarti M-nya itu 2 kali min 1. Jadi M-nya adalah min 2. Tuh, kita dapatkan gradiennya. Sehingga, gitu kan? Sehingga rumusnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kita dapatkan Y1-nya kita dapat 0. M-nya min 2, X1-nya juga dapat min 1. Tuh. Jadi Y-nya adalah min 2 kali X plus 1. Sehingga kita dapatkan apa? Y-nya sama dengan min 2, X min 2. Gitu. Min 2, X min 2 kita dapat ya jawabannya. Jadi jangan lupa ini fungsi dari fungsi garis singgung ya. Atau kita ditanyakan adalah tentukan persamaan garis singgungnya. Nah, sekarang soal yang berikutnya adalah tentukan garis normal. Persamaan garis normal. Ingat, ciri dari garis normal itu adalah garis yang senantiasa tegak lurus terhadap garis singgung. Gitu. Jadi kalau misalkan ada grafik nih, di sini ada titik P, misalkan ini adalah garis singgung L. Yang disebut garis normal itu yang ini. Nah, ini garis normal. Karena dia tegak lurus terhadap garis singgung. Di titik P misalkan. Nah, tentunya sama mirip persis dengan yang soal yang di atas. Kita cari kan rumusnya itu garis normal itu kan y min y1 sama dengan min 1 per m kali x min x1. Tugas kita mencari apa? Mencari x1 y1 dan gradien m. X1 Y1-nya caranya sama dengan langkah soal yang di atas yang ini. Kebetulan fungsinya juga sama nih. Fx sama dengan x kuadrat min 1 di titik x-nya min 1 mirip dengan yang di atas, maka x1 y1-nya juga sama. Dia akan gunakan x1 y1-nya kita gunakan nilai dari min 1,0 dengan gradiennya. Gradiennya adalah min 2. Jadi kita tinggal substitusikan aja ke soal. Ke apa namanya rumusnya y min y1 sama dengan 1 per M kali X min X1, ini negatif jangan lupa. Y min 0 sama dengan min 1 per min 2 kali X min 1 plus 1 berarti ya, karena min ketemu min jadi positif. Y-nya berarti 1 per 2 X plus 1. Berarti kita kalikan setengah X ditambah setengah. Karena kita kalikan ke dalam. Gitu. Oke, jadi very easy. Oke, next kita lihat soal berikutnya. Tentukan persamaan garis singgung lagi ya. Nah, kalau yang ini udah enak nih. Kenapa? Karena di titik X1-nya sudah ada, Y1-nya sudah ada. Tugas kita hanya mencari nilai gradien M. Gradien M itu kita dapatkan di turunan pertama dari fungsi X, dari fungsi fx di X sama dengan min 1. Kenapa min 1? Kan ini min 1 X1-nya. Oke, jadi begitu ya. Kita cari turunannya.
turunan dari ini itu kan X kuadrat itu jadi 2X. Min 6X jadi 6. Ya sudah, berarti gradiennya tinggal kita masukkan X-nya min 1 dikurangi 6 sama dengan min 8. Nah, gradiennya sudah dapat. Persamaan garis singgungnya kita masukkan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Berarti Y dikurangi 15 sama dengan M-nya min 8 dikali dengan X dikurangi min 1. Gera. Jadi Y min 15 sama dengan min 8 dikali X plus 1. Kita kalikan ke dalam saja ya. Y min 15 sama dengan min 8. X min 8. Oke, pengennya di opsionalnya kita pengen 1, 2 semua ya. Sudah, kita balik aja ke sini. Jadi Y plus 8X min 15 ditambah 8 sama dengan 0. Berarti Y plus 8X min 7 sama dengan 0. Kita dapatkan fungsinya adalah yang ini. Gitu. Jadi sangat mudah. Jadi jangan lupa kalau kita bicara tentang persamaan garis singgung dan garis normal. Ya, karena itu cuma satu rumus yang ngebedain cuma di gradiennya. Karena garis normal itu senantiasa tegak lurus terhadap garis singgung suatu curve. Ya, oke, next. Oke, baik. Itu sementara untuk pembahasan dari soal-soal, beberapa soal-soal tentang turunan. Nanti teman-teman tinggal pelajari lagi untuk karena pengembangannya kayak misalkan tadi syarat dari suatu fungsi bisa terdiferensial gitu ya, terdiferensial di X sama dengan A, maka syaratnya teman-teman harus perhatikan. Syaratnya itu turunan kiri dan turunan kanan kanannya harus sama. Kalau tidak sama berarti dia tidak terdiferensial di X sama dengan A. Catatannya itu, jadi kalau ada soal divariasikan bahwa apakah katanya misalkan ya, apakah misalkan fungsi ini terdiferensial di X sama dengan 2, misalkan fungsi fx-nya diberikan, maka teman-teman tinggal buktikan saja bahwa turunan kirinya harus sama dengan turunan kanan. Oke, jadi itu sementara untuk pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.